Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Kita mulai lagi. Sekarang itu berarti sudah memasuki pertemuan 8 ya. Jadi pertemuan 9. Sebelumnya kita hari Senin ya ketemunya, Senin malam. Jadi mungkin ada beberapa yang belum mengikuti atau orang juga udah capek juga ya, intinya apa sih pas kuliahnya. Mungkin kita coba ini dulu ya, apa sih ulang-ulangi lagi sebentar. Oke. Coba saya share screen dulu. Oke, kita coba, sudah terlihat belum di sini? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, saya coba dulu. Jadi, waktu kemarin kita belajar tentang relasi. Relasi itu pada dasarnya adalah sebuah himpunan yang mempunyai hubungan. Nah, makanya juga relasi ya. Nah, di sini gambarnya jabat tangan. Jadi antara satu himpunan dengan himpunan lainnya itu ada hubungan, lalu kita simbolkan sebagai R. Ini ya, R kapital ya, menandakan relasinya. Isi dari relasi itu biasanya adalah ordered pairs, jadi adalah sebuah pasangan. Kalau konteksnya dari dua himpunan, kalau lebih bisa banyak ya pasangannya. Lalu definisi relasi kita udah belajar, lalu representasi relasi sebelumnya seperti ini. Ada yang menggunakan diagram panah, ada menggunakan matriks, ada menggunakan ini ya, tabel. Lalu ada juga menggunakan graf berarah. Lalu pada relasi biner itu ada 3 sifat, atau mungkin lebih tepatnya ada 4 sifat ya yang kita harus perhatikan. Yang pertama ada refleksif, jika pasangan dari ininya apa sih, di relasinya itu ada A, A untuk setiap A merupakan anggota himpunan A. Itu. Jadi kalau misalkan anggotanya 1, 2, 3, 4, kalau misalkan ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 4, 4, itu artinya ini bersifat refleksif. Contoh B itu tidak bersifat refleksif karena tidak ada 3,3. Kalau yang kedua adalah menghantar. Menghantar itu jika ada A, B, lalu B, C, maka harus ada A, C. Untuk setiap A, B, C itu anggota himpunan dari A. Nah, di sini ada contoh yang A aja. Ini bersifat penghantar karena setiap pasangan A, B dan B, C selalu menghasilkan A, C. A, C-nya selalu ada. Kalau yang B ini tidak ada karena di sini ada misalkan 2,3 atau enggak 2,4 lalu 4,2, tapi tidak ada 2,2 sehingga tidak menghantar sifatnya. Ya. Lalu yang ketiga dan keempat adalah simetrik atau stangkup dan tolak stangkup antisimetrik. Oh iya, saya lupa bahasa Inggrisnya kemarin. Simetrik ya, stangkup itu maksudnya. Maksudnya adalah simetri. Kalau simetri berarti kalau ada A, B maka ada B, A. Gitu. Kalau antisimetrik itu kalau ada A, B dan B, A maka A, B dan B, A itu terjadi hanya jika A sama dengan B. Gitu. Itu sebetulnya sebagai tolak stangkup. Oke, itu untuk yang materi kemarin. Lalu ada relasi inversi. Inversi itu pada dasarnya adalah pasangannya dibalik. Awalnya misalkan kalau R itu adalah A, B gitu ya. A, B, maka kalau inverse dari relasi itu adalah B, A. Elemen-elemennya dibalik pasangannya. Gitu. Berarti kalau begitu pada dasarnya untuk definisi dari relasinya pun dibalik
Misalkan di sini kalau misalkan R itu adalah P habis membagi Q, inverse-nya adalah Q adalah kelipatan dari P. Oke. Lalu di sini ada mengkombinasikan relasi. Pada dasarnya relasi itu kan berhubungan sama himpunan, sehingga apa istilahnya itu aturan-aturan aljabar dari himpunan itu berlaku juga pada relasi. Jadi misalkan ada irisan, ada gabungan, ada selisih, ada beda setangkup, gitu kan ya. Itu berlaku pada relasi. Tuh. Di sini cara menghitungnya. Kalau seandainya kalau misalkan gabungan dua relasi itu kalau kita ubah menjadi matriks masing-masing relasinya, lalu kita edikan saja gunakan operasi atau. Kalau ini menggunakan operasi dan. Kalau komposisi relasi itu artinya adalah kalau misalkan ini apa sih pada dasarnya komposisi relasi itu mungkin saya coba gambarkan di sini. Kalau seandainya kita punya relasi R, gitu kan ya. Relasi R itu berarti dari himpunan dari dua himpunan, gitu ya. Himpunan A dan himpunan B. Himpunan A adalah domainnya menuju himpunan B, yaitu kodomainnya. Tapi juga ada himpunan, ada relasi namanya S, di mana S itu menunjukkan hubungan antara relasi himpunan B menuju himpunan C. Seperti ini. Jadi kalau misalkan ada relasi dari A ke B, lalu ke C, dari B ke C, maka anggota-anggota dari A langsung ke C, itu kita bisa sebut sebagai komposisi relasi S, R dan S, tapi cara penulisannya S dulu, O, baru R, gitu ya. Maksudnya adalah komposisi relasi ini SOR ini dibacanya adalah komposisi R dan S, berarti dari komposisi R dulu, baru ke relasi R dulu, baru ke S. Saya butuh ngopi ini, jadi kopinya belum turun. Oke ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini contohnya adalah misalkan ada komposisi relasi R dan S, berarti R-nya itu representasi dari himpunan A ke B, lalu S-nya itu berarti dari B ke C. Nah, sini contohnya adalah A itu 1 dan 2, A, B-nya 1,2. S-nya itu ada 2,U. Maka komposisi relasinya itu adalah menghasilkan 1,U. Itu kan ya. Jadi kalau digambarkan ya kira-kira kayak gini. Misalkan awalnya 1 ya, kedua gitu kan ya. Ini adalah A. Ini adalah B. Lalu dari sini ini adalah C. Ini menghasilkan 1,U. Oke, kalau misalkan kita gunakan ini diagram panah, kira-kira gambarnya seperti ini. Oke. Nah, kalau seandainya kalau seandainya relasi dan komposisi relasi R1 atau S atau R1 dan R2 itu kalau kita nyatakan dalam matriks itu menggunakan operasi perkalian dot matrix, dot product maksudnya. Artinya sama seperti perkalian matriks biasa, misalkan seperti ini. Tetapi simbol-simbolnya diganti. Kalau kali menjadi dan, kalau tambah menjadi atau. Seperti itu. Misalkan di sini ini misalkan kita mau yang ini apa sih, mencari baris 1 kolom 1. Sini kan ya. Baris 1 kolom 1. Berarti R1-nya ada kita ambil baris 1 dan R2-nya adalah kolom 1. Berarti di sini adalah 1 dan 0 menghasil atau 0 dan 0 atau 1
dan 0. Itu setara seperti 1 kali 0 tambah 0 kali 0 tambah 1 kali 1. Kira-kira ini hasilnya apa ya? Atau kita bisa jabarkan aja di sini. 1 dan 0 itu menghasilkan apa? 0. 0. Atau 0 dan 0? 0, Pak. 0. Atau 1 dan 1? 1. 1, Pak. Hasilnya? 1. Tadi yang jawab Leo dan Robi. Berarti hasilnya adalah 1. Jadi kalau seandainya hasil dari ini kan apa? Saya sudah lupa istilahnya. Komposisi dari matriks komposisi dari komposisi relasi R1 dan R2. Berarti kalau kita buat itu kan berarti isinya adalah 3 kali 3 ya. 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gitu kan ya. Nah, untuk yang baris pertama dan kolom pertama adalah isinya 1. Di hasil ini. Gitu ya. Ulangi untuk elemen-elemen yang lainnya. Seperti itu. Gitu ya, itu untuk komposisi relasi. Lalu selanjutnya ada relasi NRI. NRI itu berarti menghubungkan antara banyak himpunan. Kalau kita belajarnya sebelumnya adalah biner. B itu adalah 2. NR atau NRI itu adalah berarti ada banyak himpunannya. Dan menghasilkan pasangan yang isinya itu banyaklah istilahnya. Gitu ya. Nah, nilai N-nya sendiri itu kita sebut sebagai derajat. Misalkan di sini adalah derajatnya itu adalah 4 ya, karena ada 4 himpunan. Ini nama, matkul, dan nilai. MHS ini terdiri dari 5 tupel tulisannya. Saya kurang pasti kenapa sebutnya 5 tupel, tapi memiliki 4 itu ya, 4 data ya. NIM, nama, matkul, dan nilai. Dari sini kita berarti kalau membuat relasi MHS yang berisi dari NIM, nama, matkul, dan nilai, itu hasilnya misalkan seperti ini relasinya. Misalkan di sini ada NIM, nama, matkul, dan nilai. Nah, di sini mungkin kalian langsung bisa ngeh ya maksudnya apa. Berarti di sini seseorang dengan NIM ini namanya Amir, dia mungkin mengambil matematika diskrit dan nilai mata kuliah tersebut A. Lalu selanjutnya ada NIM segini, namanya Amir, mengambil mata kuliah arsitektur komputer mendapat nilai B, dan seterusnya. Nah, dari sini kita mulai nyambung dengan konsep basis data. Nah, basis data itu pada dasarnya adalah misalkan dari ini apa sih, dari yang ada di sini, relasi ini agak susah kalau dibacanya karena kurang rapi, maka kita bisa ubah menjadi dalam bentuk tabel. Nah, kumpulan-kumpulan tabel itu kita sebut sebagai database atau basis data. Sebuah tabel kita sebut sebagai file di sini. Ya. Nah, setiap kolom nama-nama kolom itu kita sebut sebagai atributnya. Setiap barisnya kita sebut sebagai record, dan setiap komponen yang dalam setiap barisnya antara NIM, nama, matkul, dan nilai kita sebut sebagai field. Tuh. Nah, ini adalah model basis data relational atau relational database. Oke, pada dasarnya seperti itu. Nah, tetapi yang harus penting dalam konsep database itu adalah punya sesuatu yang bisa mengikat semuanya gitu. Ada sesuatu yang unik disebut sebagai key. Entah itu NIM, nama, matkul, atau nilai, terserah kalian, tetapi kalian bisa mengikat sesuatu gitu istilahnya dengan suatu key-nya. Misalkan saya mau kalau seandainya kalian dari database itu kalian pengen ngasih operasinya itulah query misalkan. Dan query itu butuh key-nya. Misalkan saya contohkan ada Amir gitu ya. Saya ingin menampilkan data, query-nya adalah menampilkan data yang namanya Amir. Berarti
di sini key-nya adalah nama dan nama itu sama dengan Amir. Maka 2 baris ini yang ini, gitu kan ya, yang akan ditampilkan. Atau misalkan saya ingin menampilkan nama mahasiswa, nama data yang NIM 2 digit terakhirnya itu lebih dari 12. Gitu. Berarti di sini NIM-nya itu lebih dari 2 digit terakhirnya lebih dari 12. Berarti dari sini, dari Santi sampai Hamdan ditampilkan semua. Atau misalkan saya query-nya adalah menampilkan record yang dapat nilai A. Nah, berarti ditampilkan dapat nilai A. Di sini ada 2. Amir, matematika diskrit dapat A. Dan Hamdan, mata kuliahnya algoritma dapat A juga. Seperti itu. Nah, dari operasi-operasi ini ada beberapa yang kita bisa lakukan. Yang pertama ada seleksi. Tadi yang saya lakukan itu adalah seleksi, jadi memilih baris tertentu sesuai dengan key yang saya inginkan. Operatornya ini adalah sigma. Ini simbolnya. Jadi seperti ini ya, sigma. Key-nya apa? Di sini adalah matkul matematika diskrit. Artinya saya ingin menampilkan record yang mengambil mata kuliahnya matematika diskrit saja. Nah, di sini dapat hasilnya ada 2, Amir dan Hamdan. Amir dapat A, Hamdan dapat B. Lalu ada proyeksi. Proyeksi itu ada simbolnya P. P itu adalah memilih kolom tertentu. Artinya proyeksi itu pilih kolomnya aja di splice gitu ya. Tadi kan ada 4 kolom ya. Ada name, nama, matkul dan nilai. Nah, di sini misalkan saya ingin menampilkan nama, matkul dan nilai saja, maka seperti ini. Gitu ya. Simbolnya berarti P, nama, matkul, nilai. MHS ini menyatakan tabelnya. Tuh. Kalau ini contohnya hanya NIM dan nama saja, berarti seperti ini. Tuh. Lalu yang terakhir ada join, operatornya adalah tau. Itu berarti menggabungkan 2 buah tabel menjadi 1. Kalau misalkan punya atribut yang sama, itu kita pakai sebagai key-nya. Misalkan di sini ada 2 tabel, ya, tabel 3.7 dan 3.8. Yang kita pakai atribut yang sama, atribut itu saya ingatkan lagi adalah kolomnya, adalah namanya, gitu ya. Sini kan ya, NIM dan nama lebih tepatnya. Nah, jadi kita gabungkan berdasarkan NIM dan namanya. Kalau 3.7 mempunyai kolom ini yang barunya adalah JK, 3.8 adalah matkul dan nilai. Jadi kalau digabungkan seperti ini. Jadi NIM dan namanya dicari yang sama, gitu kan ya. Kalau JK, matkul, nilainya digabung. Gitu. Nah, kalau yang kemarin saya belum bicarakan yang jelas adalah yang dicari di sini kalau join adalah nama-nama yang ada di 2 tempat gitu. Misalkan Hananto gitu ya. Sini ya. Hananto 8001 apakah ada di sini? Ada. Berarti kita bisa masukkan gitu ya. Oke ya. Lalu Heidi di sini. Heidi dengan NIM-nya 004 apakah ada? Ada juga. Tuh. Nah, lalu kalau misalkan Guntur itu tidak ada di 3.7 tapi tidak ada di 3.8. Artinya ini kita bisa tidak bisa dimasukkan. Gitu istilahnya. Jadi harus ada di 2 tabel. Kalau join itu berarti harus hanya bisa menampilkan record yang ada di 2 tabelnya. Gitu kalau mau digabungkan. Sama seperti Harman ada di 2 tempat, tapi kalau Karim tidak ada, berarti tidak bisa dimasukkan. Junaidi dan Fariska juga tidak ada. Gitu. Oke. Sampai sini itu adalah materi relasi. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya.
Tidak ada? Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya. Copy dulu tuh. Oke. Materi selanjutnya adalah kita akan belajar tentang fungsi. Pertama-tama, kita balik lagi ke definisi relasi dulu sebentar. Relasi itu adalah relasi antara elemen-elemen dari himpunan A dan himpunan B, gitu kan ya. Di mana anggota A itu, A kecilnya itu merupakan anggota dari himpunan A kapital, B kecilnya adalah anggota dari himpunan B kapital. Gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang bisa memasangkan, itu menjadi anggota relasi, ordered pair. Nah, kalau saya gunakan representasi relasi ini, di sini diperhatikan bahwa aturannya itu ya apa aja bisa gitu ya, selama ada relasi tidak masalah. Misalkan di sini Amir itu mempunyai dua kodomain. Kan di sini ada domain, ada kodomain ya. Amir itu di sini konteksnya adalah Amir mengambil 2 mata kuliah. Dia mendapatkan dua hasil ini gitu ya. Ada Amir, IF 251, ada Amir, IF 323. Budi pun sama. Cecep hanya memiliki 1. Tapi tidak ada aturan yang benar-benar mengikat. Nah, bedanya dengan fungsi, ya. Fungsi itu pertama kita tuliskannya dalam bentuk ini. F.2 A tanda panah ke kanan seperti implikasi B. Artinya F memetakan A ke B. Nah, gitu kan ya. Ini dalam menulis fungsi. Nah, A itu tetap definisinya sama seperti relasi. Dan B itu adalah daerah hasilnya. Nah, kalau begitu apa perbedaan dari fungsi dan relasi? Perbedaan utamanya adalah fungsi sebuah relasi itu dikatakan suatu fungsi jika setiap elemen dari A dihubungkan dengan tepat satu elemen dalam B. Setiap elemen dari A dihubungkan dengan tepat satu elemen dalam B. Artinya, kalau misalkan kita punya A, ini ya di sini misalkan, setiap elemen-elemennya dia harus mempunyai relasi ke B. Tetapi syarat tambahannya adalah setiap elemennya hanya dihubungkan dengan tepat satu elemen dalam B. Gitu. Nah, kalau begitu contoh yang yang mata kuliah ini, apakah ini sebuah fungsi atau bukan? Bukan, Pak. Bukan. Bukan. Kenapa? Karena tidak tepat dipetakan satu elemen. Contohnya siapa? Budi, Pak. Budi kenapa? Dipetakan ke IF 221 dan IF 251. Nah, ini ya. Misalkan Budi dan Amir itu memetakan kedua dua elemen di B. Padahal kalau definisi dari fungsi itu hanya satu saja. Gitu. Jadi kalau seandainya saya ada gambar nggak ya? Sama ya. Pokoknya intinya adalah fungsi itu sama aja seperti relasi, tapi ada aturan mainnya ada lagi gitu istilahnya. Jadi kalau seandainya saya coba gambarkan di sini, ya,
Misalkan ini adalah A, di sini adalah B, gitu ya. A itu memiliki 3 buah, gitu ya. B ada 4. A itu berarti harus menuju hanya tepat satu elemen saja ke dalam B. Tepat satu elemen itu bukan berarti kedua elemen A tidak boleh menuju atau memetakan ke elemen B yang sama. Boleh gitu. Selama masing-masing dari elemen A itu mempunyai relasi ke B dan hanya satu saja. Ya, berarti A misalkan saya pilih ke sini. Gitu kan ya. Saya coba ini deh. Ininya hijau gitu ya. Lalu ini oranye. Nah, kalau kalian perhatikan, pertama dua hal yaitu adalah pertama A boleh di sini yang elemen pertama B itu dipetakan oleh dua elemen A yang berbeda. Itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau misalkan tadi kayak misalkan A itu ada bisa memetakan kedua elemen B yang berbeda. Nah, itu nggak boleh. Ya. Itu namanya namanya tidak boleh. Berarti tidak bisa menjadi fungsi. Yang kedua adalah ada beberapa elemen B yang tidak dipetakan oleh A. Nah, itu juga tidak apa-apa. Ini kan yang elemen 2 dan elemen 4 ini tidak ada dipetakan oleh elemen A. Itu tidak apa-apa karena syarat utamanya adalah elemen A-nya sendiri yang harus memetakan ke B. Semuanya harus ada di A. Kalau B-nya tidak apa-apa kalau ada yang bolong istilahnya, ada yang tidak dipetakan. Itu ya. Nah, kalau bisa ini jadi pada dasarnya ini ya, syaratnya adalah pertama setiap elemen dari A, gitu ya, dihubungkan tepat satu elemen di dalam B. Itu. Dua syarat ini aja yang penting. Itu bisa menjadi fungsi. Nah, kalau matematisnya pasti kalian udah sering lihat ya, cara penulisannya seperti ini. FA sama dengan B, gitu. Ya kan, kalau seandainya kalian kalau matematis gitu, jadi kalian bisa nulisnya misalkan fx gitu ya, sama dengan x tambah 1, gitu kan ya. Kalau kita masukkan nilai x apa aja, nanti mendapatkan x tambah 1, atau x tambah 1-nya kita bisa representasikan jadi seperti y. Sama aja kan. Nah, kalau di konteksnya di fungsi himpunan, itu artinya di sini elemen A dalam A dihubungkan dengan elemen B dalam B. Seperti itu ya. Nah, ada juga istilah yang lainnya juga. Selain dari himpunan A adalah daerah asalnya dan himpunan B adalah daerah hasilnya. Dan di sini kalau misalkan kita punya FA sama dengan B, maka B itu kita sebut sebagai bayangan. Sedangkan A-nya itu disebut sebagai prabayangan dari B. B itu bayangan dari A itu adalah prabayangan dari B. Image dan pre-image. Nah, selain selain dari sebutannya domain dan kodomain, biasanya kita juga sebut sebagai relasinya. Tapi kalau relasi itu kita sebut sebagai himpunan relasi aja ya. Kalau di fungsi kita bisa sebut F-nya yang berisi himpunan yang fungsi-fungsinya itu disebut sebagai jelajah atau range dari F. Semua nilai pemetaan F disebut jelajah. Nah, ini ada ada sifat yang pentingnya. Karena di sini A-nya itu harus berhubungan atau mempunyai relasi dengan semua A, setiap A ini harus mempunyai relasi dengan tepat satu elemen di B, maka jelajah dari F, gitu, ini range dari F adalah himpunan bagian mungkin proper subset dari B.
Mungkin proper subset. Apa proper subset itu? Apa proper subset? Kita balik lagi ke definisi itu. Ada yang mau jawab? Izin menjawab, Pak. Silakan Radin. Proper subset itu himpunan bagian sebenarnya. Definisinya apa? Oke, saya coba bantuin deh. Proper subset itu adalah himpunan bagian dari sebuah himpunan gitu ya, yang bukan himpunan kosong, selain himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Gitu kan, kalau improper itu boleh ada himpunan kosong, boleh himpunan itu sendiri, tapi proper subset tidak boleh. Jadi kalau misalkan di sini definisinya F dan B, itu simbolnya apa kalau proper subset? Mungkin saya geser. F-nya seperti inilah ya. Dan di sini ada B. Berarti apa simbol proper subset? Mana ayo? Izin menjawab, Pak. Simbol Siapa itu person? Siapa? Rio. Aryo. Oke. Simbol itu kayak C tapi nggak ada garis bawahnya. Seperti itu ya. Oke, C tapi tidak ada garis bawahnya. Itu aja sebenarnya. Oke. Jadi ini ya definisi lebih dijelaskan lagi. Fungsi adalah relasi yang khusus gitu ya, dengan dua catatan. Yang pertama, tiap elemen dari himpunan H harus digunakan. Tiap elemen dari himpunan A harus digunakan. Jadi kalau seandainya ada elemen dari A yang tidak ada, itu istilahnya, tidak ada relasinya ke B, berarti itu bukan fungsi. Yang kedua, dihubungkan dengan tepat satu elemen dalam B, itu berarti jika A, B dan A, C, maka B sama dengan C. Ini juga salah satu yang lumayan penting. Artinya harus tepat satu elemen. Nggak boleh, kalau seandainya A, B, itu sebenarnya nggak boleh ada A, C, kecuali B-nya itu sama dengan C. Ngerti nggak? Ngerti nggak kira-kira ini? Atau bingung maksudnya apa ini? Saya pengen highlight tapi nggak sampai. Nah, masih bingung nggak dengan kata-kata ini? Gimana ini? Izin bertanya, Pak. Silakan, ayo. Jadi itu maksudnya B dan C itu dua elemen, tapi nilainya sama gitu ya, Pak? Tapi jangan melihatnya dari elemen yang sama, gitu. Bisa nggak diubah cara pandangnya? Gimana ya caranya?
membaca ini ya, lebih tepatnya. Kalau menurut Leo gimana? Jangan memandangnya itu ada dua elemen yang berbeda. B dan C itu jangan melihatnya berbeda, tetapi justru kita melihatnya lebih curiga gitu. Kalau misalkan A, B itu anggota dari F, A, C itu anggota dari F, maka harus kita asumsikan bahwa B dan C itu sama. Gitu. Nggak boleh berbeda intinya adalah. Jangan, jadi melihat pandangnya B itu harus sama dengan C kalau misalkan ada A, B dan A, C. Misalkan kita gambarkan nggak usah dari himpunan, tapi kita coba dari fungsi biasa aja. Fungsi biasa aja, misalkan f x sama dengan x plus 1, kayak tadi. Kalau saya tulis ini, saya tulis f1, berarti hasilnya apa? 2. 1 plus 1 sama dengan 2, gitu kan ya? Iya, Pak. Betul ya? Nah, ini sebenarnya materi di slide selanjutnya, tapi spoiler dulu sebentar. Kalau kita saya masukin F3, itu hasilnya? 3 ditambah 1, Pak. 3 ditambah 1, 4. Gitu kan ya? Artinya kalau kalian perhatikan, kalian masukkan inputan apa X-nya di sini selalu menghasilkan sebuah jawaban. Betul tidak? Iya, Pak. Tapi apakah jawabannya bisa berbeda? Kalau saya masukin X-nya 1, apakah akan menghasilkan jawaban lebih selain 2? Enggak, Pak. Nggak mungkin kan? Nah itu maksudnya fungsi itu. Berarti kalau umpamanya saya masukkan sebuah inputan adalah F A, itu menghasilkan B. Tetapi saya juga menuliskan F A itu sama dengan C. Berarti kesimpulannya apa? B dan C sama, Pak. B dan C itu harus sama. Bukan sama lagi, tapi harus sama. Nggak mungkin kan, misalkan saya tulis A-nya umpamanya 1 gitu kan ya. Terus B-nya hasilnya 2. Masa menghasilkan jawaban yang berbeda kalau saya masukin inputan yang sama? Nah, itu adalah alasan kenapa untuk A itu harus tepat satu elemen dalam B. Begitu. Karena ya fungsi itu harus ada jawabannya dan harus tepat jawabannya, itu nggak bisa berubah-ubah. Bayangkan kalau misalkan kalian punya fungsi gitu ya, terus jawabannya selalu berubah-ubah, pusing nggak? Misalkan saya masukin 1, yang hari ini jawabannya 2, tapi kalau saya coba lagi fungsinya besok, ngeluarinnya 4. Padahal ininya sama aturannya X tambah 1. Bingung nggak kalian kalau kayak gitu? Bingung, Pak. Nah, itu adalah tujuan dari fungsi, kenapa aturannya antara ini ya. Oke. Selanjutnya, ya, fungsi itu dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk. Di antaranya, yang pertama adalah himpunan pasangan terurut seperti relasi, gitu ya. Udah ngerti ya? Lalu formula pengisian nilai atau persamaan, ya seperti tadi, fx sama dengan x tambah 1, atau fx sama dengan 2x tambah 10, atau fx sama dengan x kuadrat, gitu ya. Yang ketiga adalah kata-kata, gitu ya. Misalkan f adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 dalam suatu string biner. Apa artinya ini? Maksudnya apa ini? Fungsi yang memetakan jumlah bit 1 dalam suatu string biner. Habis ini kita ketemu di OAK ya. Coba kita belajar ya. Yang keempat adalah kode program. Nah, kalau kalian udah ngoding juga, kalian pasti tahu konsep dari fungsi kan. Fungsi itu kan pada dasarnya sama ya kalau dari program itu ya. Kita memasukkan sebuah nilai atau inputan, itu mengeluarkan sebuah outputan.
Gitu kan. Misalkan di sini ada fungsi menghitung nilai mutlak X atau absolut dari X. Jadi kita pakai ABS, absolute ya. Inputannya adalah X. Di sini fungsinya adalah kalau seandainya kurang dari 0, maka dia akan membalikannya dari yang negatif menjadi positif. Kalau misalkan angkanya sudah positif, maka ya kan jadi positif istilahnya. Seperti itu. Itu kan ya. Ini inputannya adalah ini gitu ya. Namanya adalah ABS, inputannya adalah ini, outputannya adalah yang dua ini. Bisa kan ya untuk membaca ini kan ya? Ini sepertinya bukan itu ya, bukan C++ ya. Ya, tapi ini algoritma. Jadi harusnya kalian ngerti. Oke. Misalkan relasi ini F1U, 2V, 3W. Apakah ini adalah sebuah fungsi? Jawabannya adalah ya, ini adalah sebuah fungsi dari A ke B. Kenapa? Karena pertama-tama kita perhatikan A-nya itu adalah 1, 2, 3. Syarat utamanya adalah si A-nya itu harus dipakai semuanya. Berarti 1 ada, 2 ada, 3 ada. Di sini ada kan? 1 ada, 2 ada, 3 ada. Jadi dipakai semua. Dan ini apa sih? Dia memetakan ke ini apa sih? Elemen-elemen dari B. 1 ke U, 2 ke V, 3 ke W. Artinya kalau seandainya saya ubah menjadi bentuk formula persamaan, berarti F1 sama dengan U, F2 sama dengan V, F3 sama dengan W. Jadi range-nya itu dari 1 sampai 3. Gitu ya. Oh sorry, jangan ngomongin range ya. Batasan lah ya. Soalnya range itu adalah jelajah di sini. Nah, jelajahnya dari F adalah U, V, W. Artinya adalah outputannya itu range dari F-nya adalah U, V, dan W. Dalam hal ini sama dengan himpunan B. Itu maksudnya. F itu maksudnya adalah bisa memakai semua dari B-nya, tetapi tidak harus dipakai semua kayak yang ini. Gitu. Nah, kalau yang di kasus yang ini, karena F-nya tidak memiliki semua elemen dari B, maka saya bisa asumsikan bahwa di sini, gitu ya, F itu adalah proper subset dari B. Kalau seandainya F-nya itu memiliki semua elemen dari B, itu proper subset bukan? Waduh, pusing. Tolong ulangi Pak. Apa kira-kira? Tadi apa? Kalau seandainya, ini kan ceritanya saya ini ya, B-nya ini saya tulis, coba saya tulis F-nya ya, di sini ya. F-nya di sini, kalau saya tulis ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti F-nya itu adalah 1,3 dari B, gitu kan? Hanya dipakai 1 dan 3. Ini berarti F itu adalah proper subset dari B. Kalau seandainya semuanya ada, berarti 1, 2, 3, dan 4 semuanya dipakai, dipetakan. Itu berarti F itu proper subset dari B enggak? Bukan. Bukan, Pak. Bukan ya, karena itu disebutnya improper subset, karena sama dengan B. Gitu. Berarti kalau di konteksnya yang di sini, gitu ya, jelajah dari ini adalah hal ini sama dengan himpunan, gitu ya, sama dengan himpunan B. Artinya kalau kita tuliskan di sini, F itu merupakan improper subset dari B. Oke. Contoh yang kedua, 1U, 2U, 3V. Mungkin saya coba gambarkan yang contoh 26 dulu ya. Kalau kita gambarkan, kalau seandainya menggunakan diagram panah, gitu ya. Sekali lagi, diagram panah itu bukan sesuatu yang valid, tapi bisa kita, itu apa sih? Bisa memudahkan kita dalam memvisualisasikan
bagaimana relasi atau fungsinya. Tapi tidak bisa digunakan dalam membuktikannya. Ini 1, ada 2, ada 3. Lalu yang B-nya itu kita pasang oranye gitu ya. Ada 3 juga. Ada U, V, dan W. Berarti di sini pertama dari 1 dia menuju U, gitu ya. 2 menuju V, 3 menuju W. Seperti ini. Ini udah kebayang ya kalau yang contoh 26 ya. Kalau contoh 27 itu adalah 1,U, 2,U, 3,V. Ini tetap dianggap fungsi, gitu ya. Tetap fungsi. Meskipun U merupakan bayangan dari elemen A. Gitu. Karena tidak ada aturan menyatakan bahwa elemen B itu hanya boleh dipakai oleh satu elemen A saja. Kalau elemen B-nya boleh, itu aja. Yang mana aja. Berarti kalau di sini saya gambarkan lagi, gitu ya. Sini adalah A, ini adalah B, gitu ya. Sampai juga ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini berarti oranye. Ini adalah U, V, W. Gitu ya. Berarti di sini 1 itu menuju U, 2 juga menuju U, lalu 3 menuju V. Gitu ya. W-nya tidak dipakai. Ini masih kita definisikan sebagai fungsi. Oke. Yang selanjutnya adalah yang ini, 1U, 2V, 3W. Nah ini bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena A-nya itu memiliki 1, 2, 3, 4. Sedangkan ini hanya dipakainya 1, 2, dan 3. 4-nya mana gitu ya? 4-nya mana? Artinya ini tidak bisa kita anggap sebagai fungsi. Jadi untuk menyatakan apakah fungsi ini adalah fungsi atau tidak, berarti kita tetap harus melihat dari kedua himpunannya, tapi yang lebih utamanya adalah himpunan dari domainnya, dari A-nya. Gitu. Jadi ini bukan fungsi karena tidak semua elemen A dipetakan ke B. Contoh lainnya 1U, 2V, 1U, 1V, 2V, 3W. Ini bukan fungsi karena ada di sini ya penjelasannya. Pertama-tama A-nya itu udah benar 1, 2, 3. Tapi di sini ada ada elemen A yang memetakan ke dua ke dua elemen B. 1 ya, 1 itu ke U dan ke V. Sehingga ini bukan fungsi gitu ya. Karena 1 dipetakan ke dua buah elemen B yaitu U dan V. Seharusnya tidak boleh. Gitu ya. Nah ini kalau seandainya kita nyatakan sebagai dalam enumerasi, gitu ya. Tapi kalau fungsi itu kan tidak harus enumerasi ya. Misalkan di sini kita punya fx sama dengan x x pangkat 2 x kuadrat. Kalau kita enumerasi pasti nggak akan ada habisnya karena angka x ini di sini z ya. Z itu apa sih? Kalian bisa jawab nggak? Z ini apa ya? Apa ya? Apa sih Z itu? Gimana, ada yang mau menjawab tidak? Z itu apa? Domain dan kodomainnya bukan sih Pak?
Bukan. Z itu adalah jenis himpunan. Ya betul. Domainnya adalah Z, kodomainnya adalah Z. Z apa sebutannya garis panah tadi itu saya lupa. Z memetakan ke Z. Tapi Z itu apa ya? Jawabannya ada di kalimat ini. Tapi kalau kalian mau lihat catatan kalian atau slide kalian sebelumnya, silakan. Z itu apa ya? Saya menjawab. Himpunan Izin jawab. bilangan bulat. Bilang buat Pak. Himpunan bilangan bulat ya di sini. Himpunan bilangan bulat. Z. Artinya kalau kalian mau enumerasi fx ini, ya nggak akan bisa itu istilahnya. Kalau ini kan gampang ya, kita udah jelas A-nya itu 1, 2, 3. Kalau di sini Z-nya itu isinya dari mana? 1, 2, 3, 4, terus saja. Belum lagi 0, belum lagi -1, -2 gitu kan ya. Itu istilahnya. Berarti di sini bentuknya adalah sebuah formula. Nah, ini dikatakan ada sebutan yang lain, ada sebutan tambahan maksudnya, adalah 1 ke 1 atau injektif. Jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Nah, kalau seandainya, ini kok, beda sliding, sorry. Kalau yang contoh 30 itu juga ini ya, apa sih, contoh dari fungsi, tetapi kita tidak bisa enumerasikan jadi seperti ini. Jadi direpresentasikan dalam bentuk formula. Oke, nah sekarang nggak nyambung berarti sama yang fungsi contoh 30. Berarti di sini adalah ada tambahan lagi fungsi ya, sifat-sifat fungsi tambahan. Yaitu ada yang pertama adalah 1 ke 1 atau injektif kita sebutnya. Jika tidak ada elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Bayangan ini tadi apa sebutannya? Definisinya apa bayangan itu? Saya mulai panggil aja kayaknya ini, udah mulai pusing kayaknya. Karena di sini kayaknya yang sering aktifnya itu kayaknya ya 5 orang kali ya. Sebenarnya banyak ya. Oke, tapi ada beberapa yang tidak aktif saya lihat. Saya gitu kalau saya mau panggil deh kalau gitu. Petri Della Puspita, di sini ada. Ada nggak orangnya? Petri. Apakah dia tadi presensi? Kita lihat ya. Petri, absen. Tidak ada ya. Tapi Gaberia Sinaga di sini ada. Gaberia. Gaberia Sinaga ada. Ini saya lihat ininya. Silakan hidupkan lagi kameranya. Yang lain juga. Oke, Gaberia Sinaga tidak ada orangnya, tapi ada di sini ya. Oke, yang lain. Randy Apriansyah. Ada nggak di sini? Randy Apriansyah. Nggak ada juga. Oke.
Apalagi ya. Febi Yosefa. Ya. Iya Pak. Febi Yosefa. Bayangan itu apa ya? Menurut saya mungkin maksud dari ininya himpunan A-nya itu tidak memiliki pasangan di B-nya sama-sama satu gitu Pak, nggak ada yang dua. Pasangan di himpunan di A-nya tidak Tidak, ada. himpunan di A-nya tidak ada yang berpasangan dua gitu. Pasangan dua itu maksudnya A-nya nggak ada yang kedua elemen B, gitu maksudnya. Iya Pak, misalnya si elemen A pasangannya yang di himpunan B itu cuma satu doang, nggak bisa kedua atau ketiga. Itu definisi fungsi. Tapi ini definisi fungsinya, maksudnya apa maksudnya dua elemen himpunan A yang tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Itu artinya apa? Definisi fungsi ya A itu harus punya satu, B itu harus punya satu, C itu punya satu. Tapi sini ada tambahannya, ini apa ya? Yana Febi. Atau yang lain ingin coba menjawab? Faisal. Kalau bayangan itu Pak, kodomain Pak. Sedangkan kalau prabayangan itu adalah domain. Oke, lebih tepatnya kalau kita ngomongin domain dan kodomain, mungkin saya kurang menjelaskan. Kalau kita ngomongin domain dan kodomain itu ngomongin tentang himpunannya. Kodomain juga himpunannya. Tapi kalau image atau bayangan, gitu ya, bayangan itu kan image ya. Itu ngomongin elemennya. Ya. Berarti kalau di sini konteksnya adalah gimana Faisal? Tapi benar Elemen B tadi. merupakan bayangan, sedangkan elemen A adalah itu prabayangan Pak. Apa? Ya, betul. B itu image itu berarti di sini adalah B kecil. Berarti kalau di sini kalau kita baca lagi, jika tidak ada dua elemen himpunan A, elemen himpunan A ini adalah ini ya, prabayangan atau pre-image sama dengan A kecil yang memiliki bayangan yang sama. Artinya apa? Ya, yang lain juga boleh menjawab kalau mau. Yang di bagian image cuma ada satu gitu Pak. Bagian image-nya hanya ada satu. Nah, itu maksudnya ya, satu ke satu itu atau injektif. Artinya, pertama, definisi fungsi udah pasti dia si A-nya itu pasti hanya punya satu petak ya, ke B. Tetapi tidak ada yang B-nya itu dipetakan lebih dari satu. Misalkan, kalau A itu nyambungnya ke satu. Berarti kalau saya tulis sini kan ini ya, FA sama dengan 1. Ya. Kalau B jadi 3 gitu kan ya. FB sama dengan 3 dan seterusnya. Tapi tidak ada yang kasusnya seperti ini gitu ya. FB gitu ya. Kalau saya masukkan B itu hasilnya 1. Nggak ada kan di sini kan? Semuanya itu masing-masing memiliki jawaban yang berbeda istilahnya. Kalau saya masukin inputannya apa, outputannya apa gitu. Tapi tidak ada kalau saya masukin inputannya apa terus outputnya sama. Nah, itu maksudnya injektif. Gitu ya. Selanjutnya, misalkan di sini gitu ya, relasi 1W, 2U, 3V ini fungsi injektif. Tapi kalau ini 1U, 2U, 3V ini bukan fungsi injektif. Kenapa? Karena ada dua, ini apa sih, dua istilahnya itu dua fungsi. Bukan dua fungsi ya. Dua inputan yang menghasilkan outputan yang sama. Jadi kalau misalkan kita gambarkan seperti ini gitu ya. Saya males ganti warnanya. Ini aja. Ini berarti 1, 2, 3. Sini berarti ada 3 juga. U, V, W. Berarti 1 itu dia menuju U. Gitu kan ya. 2 itu menuju U juga. Nah ini kalau saya terusin lagi ini 3 itu menuju V.
Ya. Berarti ini bukan tidak injektif, gitu ya. Karena ada ini, ada dua inputan, 1 dan 2 menghasilkan outputan atau bayangan yang sama. Karena ini bukan fungsi 1 ke 1 karena ini. Itu untuk injektif. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan nih. Misalkan kita punya dua, yang pertama adalah himpunan bilangan bulat, memetakan himpunan bilangan bulat juga, Z, memetakan ke Z. Apakah fx x kuadrat tambah 1 dan x dikurang 1 merupakan fungsi injektif atau 1 ke 1? Kalau di sini jawabannya adalah bukan fungsi 1 ke 1. Gitu yang persoalan pertama. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan untuk yang ini ada ini ya, ada kuadrat ya di sini ya. Kalau kalian tahu sifatnya, sesuatu angka bilangan bulat yang kita kuadratkan itu selalu menghasilkan angka yang positif. Betul tidak? Kalau kalian mau kuadratin angka yang negatif, misalkan negatif 2 kuadrat, itu hasilnya apa? 4. Positif 4 kan? Itu kan. Artinya kalau saya masukkan di sini, misalkan contohnya di sini ya. Kalau saya masukkan F2 gitu ya, itu sama dengan 2 kuadrat tambah 1 alias 5 ya. Betul? Tapi kalau saya masukkan F negatif 2, itu seperti negatif 2 dikuadratkan tambah 1. Hasilnya? Lima, Pak. 5. Berarti ada dua elemen dari A, di sini konteksnya adalah 2 dan negatif 2, yang berbeda, tetapi menghasilkan image yang sama, jawabannya sama, 5. Artinya, persamaan pertama itu bukan 1 ke 1. Sedangkan persamaan kedua itu adalah fungsi 1 ke 1 alias injektif. Karena untuk setiap angka dari ini, bilangan bulat, itu pasti menghasilkan jawaban yang berbeda-beda. Karena di sini X dikurang 1 kan. Kalian mau masukin misalkan di sini, misalkan paling gampangnya 2 lah ya. Berarti di sini 2 kurang 1 sama dengan 1. Tapi kalau saya masukkan F-nya negatif 2, itu berarti negatif 2 kurang 1. Hasilnya? Belum 3, Pak. Negatif 3. Gitu kan? Dan seterusnya. Jadi nggak ada inputan bilangan bulat yang menghasilkan jawaban yang sama. Gitu ya. Ini juga harus kalian perhatikan. Kalian harus perhatikan bahwa Z ini adalah bilangan bulat. Artinya menandakan bahwa negatif pun dimasukkan. Beda kasusnya kalau saya ganti Z-nya itu menjadi P, gitu misalkan. Atau Z plus. Z pangkat plus itu artinya apa? Kalau yang kayak gini, misalkan. Bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif. Artinya kalau bilangan bulat positif, masih ini fx ini ya, x kuadrat tambah 1, itu menjadi fungsi injektif. Ya kan? Kalau seandainya ini Z positif, menuju Z positif, gitu kan ya. Maka si fungsi ini menjadi fungsi injektif. Karena kalau inputannya positif, semua angka yang kalian masukkan itu pasti menghasilkan jawaban yang berbeda satu sama lainnya. Karena jadi ini pesan moralnya adalah kalian harus memperhatikan si himpunan awalnya gitu ya. Karena konteksnya ini adalah Z alias bilangan bulat bisa dimasukkan negatif juga, maka ini bukan
fungsi satu ke satu atau fungsi injektif. Tapi kalau saya ganti ini jadi Z positif, itu bisa menjadi fungsi injektif. Gitu ya. Kelibet-libet ya saya ngomongnya ya. Tapi kita lanjut dulu aja. Aturan yang kedua adalah fungsi surjektif atau fungsi pada. Nah, kalau ini dikatakan surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan satu atau lebih dari himpunan A. Itu. Artinya, setiap dari anggota B itu merupakan dipetakan semuanya. Artinya di sini kata lain seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Jadi kalau saya tulis matematisnya, F itu berarti kalau di sini konteksnya adalah ini apa sih? Merupakan subset dari B. Ya. Di mana F itu adalah B. Berarti artinya adalah semua elemen-elemen dari codomain itu digunakan. Contohnya di sini, 1U, 2U, 3V. Ini bukan fungsi, kenapa? Karena kita melihat dari B-nya. U itu dipakai, ya. V itu dipakai, tetapi W mana? Gitu ya istilahnya. W mana? Istilahnya, jadi nggak ada. Sedangkan untuk yang contoh ini adalah surjektif. Karena semua dari bagian dari B, gitu ya. Gitu ya, dipakai semuanya. Dan itu bukan sesuatu yang mutually eksklusif ya, atau eksklusif kalau injektif, surjektif, gitu ya. Jadi maksudnya adalah fungsi itu bisa itu apa sih? Bisa injektif dan surjektif. Gitu. Misalkan di sini pertanyaan lagi, apakah dalam fx ininya tetap ya himpunan bilangan bulat menuju memetakan himpunan bilangan bulat? Apakah persamaan fx sama dengan x kuadrat plus 1 itu adalah fungsi surjektif? Jawabannya di sini f bukan. Alasannya karena tidak semua nilai. Apakah betul? Ada yang ingin menyanggah atau setuju aja untuk jawaban ini? Di sini ada Zikra Dava. Ada, Pak. Oke, setuju aja nggak Zikra dengan ini? Mungkin iya, Pak. Apa buktinya? Ada yang ingin menjawab juga? Ya, izin jawab, Pak. Silakan, Aryo. X kuadrat plus 2 itu bukan fungsi surjektif karena hasilnya mau gimana pun nggak bisa negatif. Ya, jadinya nggak termasuk. Oke, itu benar.
Itu salah satu yang benar. Kita perhatikan bahwa B itu adalah di sini adalah Z, artinya termasuk hasil yang dipetakannya juga itu bilangan bulat, artinya harus ada negatif. Berarti dari 0 gitu ya, ada 1, 2 gitu ya. Dari ke kiri pun ada negatif 1 gitu ya, negatif 2. Itu salah satu jawabannya benar, Dario. Mau bagaimanapun juga, kalau kalian menginputkan apapun nilainya tadi ya, mau X-nya itu mau positif, mau 0 atau negatif, jawabannya dari yang dipetakannya itu tidak ada yang negatif. Artinya tidak semua nilainya yang negatif itu udah kepotong gitu. Nggak ada jawaban yang negatif. Itu betul. Ada lagi nggak jawaban yang lain? Kalau misalkan sekarang saya tanya deh, tambahin. Kalau tadi kata Aryo, semua nilai negatif itu tidak ada ya, maksudnya. Tidak ada di sini, misalkan saya ini ya, gitu kan ya. Ini A. Gitu kan ya. Lalu ini B. Gitu. Tadi ada 0, gitu ya, 1, 2, dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Artinya pasti ada jawaban yang ini apa sih? Tidak ada jawaban yang dari A-nya itu memetakan ke sini, ke arah negatif. Kalau yang 0, ada nggak? Kalau 0 ada nggak? Kalau misalkan saya inputkan 0, berarti adalah F0 itu sama dengan berapa? Dari sini. F0 itu berapa? 1, Pak. 1. Oke. Berarti kalau saya gambarkan diagram panah, ini nyambungnya ke 1. Seperti ini, betul? Kalau saya masukkan 1, F1, itu berapa? 2, Pak. 2, Pak. Oke. 2, Pak. 2. Oke. Kalau saya masukkan F-nya 2, 5, Pak. 5, Pak. 5, Pak. 5. Sini berarti ya. Kalau gitu saya tanya, adakah Fx yang hasilnya 3? Tidak ada ya? Tidak ada, karena aturannya bilangan bulat. Kalau seandainya aturannya ini adalah bilangan real, mungkin bisa ada koma berapa gitu ya, yang menghasilkan 2 gitu misalkan. Terus ditambah 1 jadi 3. Artinya pertama tadi dari Aryo, pertama tidak ada gitu ya di sini ya, tidak ada negatif gitu ya. Pertama tidak ada negatif. Lalu 0 pun di sini tidak ada X yang bisa menghasilkan 0 gitu kan ya. Iya kan? Gimana caranya kalian Fx sama dengan 0? Nggak ada gitu istilahnya. Lalu ternyata di sini pun, di positif pun tidak semuanya ada. 3 nggak ada, 4 nggak ada, bolong-bolong. Artinya ini tidak surjektif. Tapi kalau yang Fx sama dengan 1, Fx sama dengan X kurang 1, itu adalah fungsi
surjektif. Saya susah nyebutin kalau fungsi pada ya. Saya bilang aja fungsi surjektif karena untuk semua nilai apapun, kalian masukkan nilai apapun X-nya, pasti akan menghasilkan semua nilai, ini apa sih, semua nilai bilangan bulat. Ya coba aja di sini misalkan ya. Kalau seandainya saya F-nya 1, X kurang satunya berarti jadi 0. Gitu kan ya. Kalau F-nya 2, jadi 1. Dan berurutan gitu. Kalau saya misalkan mau yang angkanya aneh gitu ya, misalkan saya mau mendapatkan Fx-nya itu sama dengan negatif 54. Berarti X-nya harus berapa? Negatif 53, Pak. Negatif 53. Gitu kan ya. Pasti ada kan? Gitu kan ya. Mau angka apapun B-nya di sini misalkan, pasti ada nilai dari A-nya di sini. Ada nilai X-nya. Jadi sini di penjelasannya. Kalau kita pindah ruaskan, misalkan Fx itu kita anggap sebagai Y, kita bisa dapatkan semua nilai X memenuhi, yaitu Y-nya itu kan sama dengan X kurang 1. Maka untuk mendapatkan nilai X-nya itu pasti memenuhi Y tambah 1. Itu aja cara ngitungnya ya kan ya. Gitu. Kayak gini, kalau misalkan Fx sama dengan negatif 54, berarti untuk mencari X-nya itu ya negatif 54 tambah 1, negatif 53. Gitu ya. Itu untuk subjektif. Nah, kalau seandainya tadi saya bilang bahwa tidak harus tidak mutually eksklusif, maksudnya tidak subjektif, subjektif. Buktinya yang ini, yang persamaan Fx sama dengan X kurang 1 itu tidak hanya injektif. Di sini kan ya, di sini sudah terbukti bahwa dia itu injektif, tapi dia juga surjektif. Gitu kan ya. Artinya kalau seandainya dia ini apa sih punya dua-duanya, injektif juga, surjektif juga, maka kita sebut sebagai bijeksi, gitu ya, atau berkoresponden satu ke satu. Kita sebut aja bijeksi ya, soalnya susah ya ngomongin koresponden satu ke satu. Bijeksi. Ya kayak tadi, misalkan atau ini juga sama kan, kalau kita gambarkan gitu ya. Gitu kan ya. Ini berarti 1, 2, 3. Yang ini berarti U, V, W, gitu kan ya. 1 menuju U, 2 menuju V, 2 menuju W di sini ya konteksnya. 3 menuju V. Nah, ini contoh yang dia injektif gitu ya. Artinya semua pertama dia fungsi udah pasti. Semua elemen A yang ada di sini dipakai. Lalu dia injektif. Artinya semua elemen-elemen yang ada di elemen A itu memiliki image yang berbeda satu sama lainnya. Tidak ada dua pre-image, dua elemen dari himpunan A yang memiliki image yang sama. Dan dia juga bijektif karena semua anggota dari himpunan B itu dipakai. Gitu. Artinya kalau misalkan dua-duanya itu adalah bijeksi. Gitu. Nah, kalau yang tadi fungsi Fx ini merupakan fungsi koresponden satu-satu atau bijeksi. Karena dia injektif, dia juga subjektif. Ini ada contoh-contoh yang ini, contoh-contoh ininya. Pertama, kalau yang ini itu adalah fungsi injektif, tapi bukan fungsi surjektif. Kenapa? Ada yang mau jawab? Satu ke satu bukan pada. Pusing kan kalau itu ya? Kayak kalimat saya aja ya, paling ya. Injektif, yes. Terus surjektif, no. Oke. Kenapa? Rivaldi, silakan.
Gimana Rivaldi Yonatan? Lagi resen kan ya? Atau temen chat? Enggak lah ya. Gimana Rivaldi? Oh, tapi ini udah mic-nya udah nyala ya, tapi nggak ada suaranya. Atau Rivaldi kalau ingin menjawab tapi mic-nya nggak nyala, mungkin lewat chat aja, diketik aja. So, apa jawabannya kira-kira Rivaldi? Izin menjawab karena kodomennya ada yang nggak punya pasangan. Nah, kalau ya boleh kita nyebutinnya pasangan karena ini relasi juga ya. Artinya di sini konteksnya adalah yang elemen yang ini, yang dua itu tidak dipetakan atau tidak punya pasangan. Artinya ini tidak subjektif. Kalau yang ini, yang kanan, fungsi pada ya berarti subjektif yes, ya. Tapi injektif no. Kenapa ini? Izin menjawab, Pak. Silakan Raden. Karena di kodomainnya ada yang masang 2 elemen dari A. Jadi tidak satu-satu gitu, Pak. Yang mana itu? Yang 2 itu A itu di A itu A dan D memasangkan di 2A. Nah ini ya. Oke. Ya. Jadi ini bukan injektif. Kalau yang ini, kalau ini bukan dua-duanya, tidak injektif, tidak subjektif. Karena ya pertama, yang ini punya 2 pasangan, dipetakan oleh 2 preimage, 2 elemen A. Sedangkan ini tidak punya, tidak dipetakan sama sekali. Kalau yang ini disebutnya bukan fungsi. Kenapa coba? Ini ada yang ingin menjawab? Kenapa ini tidak dicatat? Faisal ya? Silakan. Karena salah satu elemen di domain memetakan 2 elemen di kodomain. Yang mana itu? Yang di A. Yang A. Nah ini ya. A ini dia memetakan ini apa sih? Di kodomainnya 1 dan 2. Jadi logikanya itu FA itu bercabang gitu ya istilahnya ya. Bisa 1, bisa 2. Pusing kan kalau kalian ada fungsi yang kayak gini? Ya kan? Ngasihin 2 jawaban yang berbeda. Artinya ini bukan fungsi. Tuh ya. Nah, ada lagi sifat-sifat tambahannya. Pertama, jika F adalah fungsi koresponden, gitu ya. Kalau F itu ada fungsi koresponden satu-satu, artinya bijeksi. Gitu ya. Bijeksi. Dari A ke B, maka akan ada inverse dari F. Kalau relasi itu definisi inverse-nya apa tadi? Inverse relasi 3-1 gitu ya, inverse ya. Itu sama dengan apa? Ayo. Inverse relasi itu kalau apa? Izin menjawab, Pak. Siapa? Nuri, Pak. Nori, oke. Apa? Kebalikan dari pemetaan itu sendiri, Pak. Berarti gimana cara nulisnya?
Apa yang dibalik? Dari A ke B. Jadinya gimana kalau dibalik? Jadinya dari B ke A, Pak. Nah, B ke A, gitu ya, di mana A, B itu merupakan anggota dari relasi. Itu kan. Berarti kalau di sini logikanya F-nya kalau fungsi juga sama. Bedanya adalah kita bisa representasikan sebagai formula. Kalau seandainya kita punya FA sama dengan B, maka inverse-nya adalah F ini apa sih? F inverse B sama dengan A. Contohnya yang tadi di sini ya. Di sini kita tahu bahwa Fx sama dengan X dikurang 1 itu injektif. Lalu surjektif. Nah, berarti di sini saya tulis F ini X sama dengan X min 1 itu adalah bijeksi. Kalau ada bijeksi berarti ada inverse-nya. Inverse-nya apa? Apa inverse-nya kira-kira? Ada jawabannya di slide ini. Inverse-nya adalah yang ini. Gitu kan? Jadi kalau saya tulis dalam persamaan inverse-nya, tadi kan inverse itu adalah F pangkat negatif 1. X itu sama dengan X plus 1. Gitu inverse-nya. Berarti di sini ada tambahannya, fungsi yang berkoresponden bijeksi dinamakan juga fungsi invertible, artinya bisa dibalikan atau diinverskan. Nah, kalau seandainya dia bukan bijeksi, itu dia not invertible, artinya tidak ada inverse-nya. Itu ya, itu sifatnya ya. Itu kan ya. Jadi kalau seandainya ini misalkan ini 1U, 2W, 3V gitu ya. Ini ada inverse-nya. Karena pertama dia injeksi gitu ya. Injektif dan subjektif. Itu. Kalau gitu inverse-nya apa? Inverse-nya berarti balikin aja kayak tadi. Kalau tadi ini adalah A, B, maka di sini adalah B, A. Berarti ya tadinya 1,U jadi U,1. W, 2, V, 3. Kalau yang ini juga sama gitu ya. Kalau seandainya ini adalah injektif dan subjektif, sehingga ini adalah fungsi bijeksi. Sehingga inverse-nya adalah ini. Gitu ya. Oke, nah ini adalah salah satu contoh soal yang ini apa sih? Contoh soal supertrap ya. Di sini tentukan balikan fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 1. Nah, di sini dari tadi kita sudah menyimpulkan bahwa ini tidak injektif. Injektif. Injektifnya no, gitu kan ya. Ya kan? Lalu surjektif juga surjektif juga no, gitu. Artinya bijeksi juga no. Artinya kalau bijeksi no, tidak ada inverse, gitu.
Jadi itu ya, sebelum kalian mau menginverskan sebuah fungsi, kalian harus tahu sifatnya dulu. Kalau di sini berarti ini soal trap ya. Kalau kalian cari inverse-nya nggak ada, emang nggak ada inverse-nya dari sifat ini. Oke, kita sudah 9:10 ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Iya, udah beres Pak. Oke. Kalau gitu besok kita akan belajar menyelesaikan dulu relasi dan mungkin kita akan nyambung ke materi selanjutnya yaitu adalah kombinatorial. Gitu ya. Di sini juga nanti ada fungsi ini komposisi. Tadi ada komposisi relasi, nah sekarang ada komposisi fungsi. Terus ada floor and ceiling itu apa? Modulo yang akan nyambung ke materi aljabar boolean dan induksi matematik, dan ada rekursif juga. Oke, gitu kita sudahi dulu, saya stop presenting. Sedemikian dari perkuliahan hari ini. Kita ketemu lagi besok. Lalu mohon maaf jika saya masih ada salah kata. Lalu kita masih ada hutang satu pertemuan, mungkin minggu depan. Kalau bisa nanti akan saya tanya minggu depannya aja pas apakah bisa hari Sabtu atau tidak ya. Dan juga ada kemungkinan minggu depan kami akan bicarakan dulu mungkin ada quiz. Begitu saja, sekian dari perkuliahan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Oke. Coba